Hai, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah hasil diskusi kelompok 3 kami. Perkenalkan, ini adalah Ibu Maria Rosa Mistika Raring SPD, seorang guru IPS mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Kupang Tengah sebagai moderator. Sebagai pemateri adalah Ibu Mary Senlitanto SPD GR, seorang guru bahasa Inggris mengajar di SMP Swasta Katolik Santo Yosef Nailbaki. Pemateri kedua adalah Ibu Martina SPD, seorang guru biologi mengajar di SMA Negeri 1 Fatuleu. Kami membahas skenario pembelajaran diferensiasi situasi 4 tingkat SMA. Mari kita baca secara saksama. Ibu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flipped learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan Ibu, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Ibu Derana telah menyiapkan paparan materi tentang keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam pemaparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video kehayati, WWF, Greenpeace, dan ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap dua jawaban temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana juga meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya adalah tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu, mengapa? Yang kedua adalah kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis, mengapa? Yang ketiga adalah dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkayakan materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apa ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Ibu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dari cerita tersebut muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh ibu guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah Ibu Derana berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid,
Yang kedua adalah minat belajar murid dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Ibu Derana melakukan pembelajaran secara mandiri, menyiapkan bahan dan sumber belajar sesuai kebutuhan murid berupa buku salinan artikel koran, video dari Hayati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet yang berkaitan dengan materi, menyiapkan pertanyaan pemandu, dan menyiapkan slot waktu bagi murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua adalah minat belajar murid. Ibu Derana melakukan perminatan terhadap konten materi, memperkenalkan memilih sendiri lokasi pengamatan, membebaskan tugas produk dikumpulkan dalam bentuk poster digital, video, PowerPoint, rekaman suara, website, dan blog. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor yang sudah disediakan di sini, namun di dalam kasus ini profil belajar murid tentang preferensi gaya belajar. Profil belajar murid adalah cara belajar terbaik dari murid. Bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Ibu Derana memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Yaitu yang pertama, Ibu Derana telah menyiapkan bahan dan sumber belajar berupa buku, salinan materi koran, dan video. Murid bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua adalah mengumpulkan tugas produk berupa poster digital, video, rekaman suara, PowerPoint, website, dan blog. Pertanyaan yang kedua adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Ibu Derana adalah yang pertama konten, proses, dan produk. Konten di sini adalah menyiapkan bahan dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid berupa buku, artikel dari koran, dan video di Google Drive. Proses antara lain memberikan pilihan pada siswa untuk belajar secara individu dan asinkron, menyiapkan slot waktu untuk murid yang mengalami kesulitan selama mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah produk, membebaskan pilihan kepada murid untuk menunjukkan pemahamannya sesuai kenyamanan murid dan minat, seperti poster digital, website, video, blog, dan PowerPoint. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Derana melakukan 3 bentuk asesmen. Yang pertama adalah assessment for learning, memberikan pertanyaan pemandu dan pertanyaan pemantik, memberikan tugas secara individu dan asinkron, menyediakan kriteria penilaian, kuis tertulis, dan refleksi. Yang kedua adalah assessment as learning, mengajak murid berdiskusi tentang poin kriteria penilaian secara bersama-sama sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh pencapaian belajar yang maksimal. Memberi umpan balik terhadap teman juga. Yang ketiga adalah assessment of learning, penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat oleh murid. Nah, ini adalah tugas kelompok kami. Sekian dan terima kasih.